Halo, selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang tugas pengkondisi sinyal. Nama saya Johannes Christian W. Dan saya David Kristanto. Pengertian filter pengkondisi sinyal. Filter pengkondisi sinyal adalah perangkat atau alat yang digunakan untuk memproses sinyal elektronik dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan komponen frekuensi tertentu dalam sinyal tersebut. Klasifikasi filter dibagi menjadi dua, yaitu filter aktif dan filter pasif. Filter aktif adalah rangkaian filter yang menggunakan komponen elektronik seperti op-amp, transistor, dan lain-lain. Filter pasif adalah rangkaian filter yang menggunakan komponen-komponen elektronik pasif, yaitu induktor, kapasitor, dan resistor. Kelebihan dan kekurangan filter aktif dan pasif. Filter aktif kelebihannya ukurannya lebih kecil, ringan, dan lebih murah dari yang lain. Kekurangannya, pada rangkaian komponen akan dihasilkan panas yang berlebih atau noise thermal, dan terdapatnya pembatasan frekuensi dari komponen yang digunakan sehingga pengaplikasian untuk frekuensi tinggi sangat terbatas. Untuk filter pasif sendiri, kelebihannya tidak begitu banyak noise atau sinyal gangguan yang tidak diinginkan yang didapat karena tidak ada penguatan dan digunakan untuk frekuensi tinggi. Kekurangannya, tidak dapat menguatkan sinyal dan sulit untuk merancang filter yang kualitasnya atau responnya baik. Berikutnya ada macam-macam filter dalam pengolahan sinyal. Ada low pass filter, band pass filter, dan high pass filter. Pada kelompok kami hanya akan menjelaskan tentang low pass filter dan high pass filter. Ya, ini adalah rangkaian low pass filter. Pengertiannya, filter ini memungkinkan sinyal yang memiliki frekuensi rendah atau di bawah frekuensi cutoff untuk melewati filter dan akan memblokir sinyal yang tinggi. Konfigurasinya ada dua, yaitu low pass RC filter yang menggunakan resistor dan kapasitor, dan yang kedua low pass RL filter yang menggunakan resistor dan induktor. Berikut adalah contoh rangkaian RC filter, low pass RC filter. Ya, bisa dilihat di sini. Semakin tinggi hertznya outputnya akan seperti itu. Berikut ada rumus low pass filter, RC filter, di mana F sama dengan setengah PRC, dan ada contoh soalnya. Diketahui P sama dengan 3,14, R 1 kilo ohm, dan kapasitornya. Lalu penyelesaiannya dimasukkan rumus, nanti ketemu jawabannya ini. Yang kedua ada low pass RL filter, resistor induktor. Di sini juga ada videonya di sini. Kurang lebih sama ya. Semakin tinggi, semakin mengecil. Berikut ada rumus low pass filter RL filter, kurang lebih sama seperti yang RC, di mana frekuensi sama dengan setengah PRL. Ini adalah contoh soalnya. Nah, berikut adalah low pass filter yang akan dijelaskan oleh teman saya David. Oke teman-teman, selamat pagi semua. Nah, sekarang aku David akan menjelaskan tentang high pass filter. Di sini ada dua buah gambar ya teman-teman. Konsep awalnya itu di gambar paling kanan, di mana kita ada memiliki frekuensi tinggi dan frekuensi rendah. Dan kita filter, nanti yang akan keluar itu hanya frekuensi tingginya. Konsepnya seperti itu teman-teman. Dan untuk skematik diagram ya di bagian kiri. Kalau misal kita lihat itu kapasitor dan resistor, berarti kan itu rangkaian RC. Nah, tapi urutannya itu berbeda begitu teman-teman dari yang low pass filter. Oke, lanjut. Nah,
Ini untuk pengertian lebih konseptualnya ya. Filter sinyal yang memungkinkan sinyal dengan frekuensi lebih tinggi dari frekuensi cutoff melewati filter. Sedangkan sinyal dengan frekuensi yang lebih rendah akan diblokir ataupun dikontrol begitu. Nah, teman-teman, ini adalah manfaat-manfaat dari high pass filter, yaitu satu noise reduction yang akan menghilangkan noise dari frekuensi yang lebih rendah dari grounding ataupun bass gitu. Lalu ada image detailing yang akan menghilangkan juga noise dalam gambar yang frekuensinya rendah. Ada juga audio enhancer karena tadi noise-nya dihilangkan, maka audionya kan vokalnya ataupun kualitasnya menjadi lebih bagus begitu. Lalu ada improve data speed di mana kita mengirimkan data dengan sinyal frekuensi yang tinggi, kita menghapus frekuensi yang tidak dibutuhkan, misalnya frekuensi yang lebih rendah begitu. Lalu ada konfigurasi. Nah, konfigurasinya ini ada dua sama seperti yang di low pass filter, itu ada high pass RC filter dan high pass RL filter. Di mana kalau yang di RC atau resistor kapasitor itu serinya antara RC dari kapasitor ke resistor. Lalu dari RL filter itu dari resistor dan induktor, dari resistor di seri dengan induktor begitu. Lalu ini rumus dari yang RC. Sama ya teman-teman ya, F-nya itu setengah PRC gitulah. Dengan nilai cut-off itu sekitar 15,9 kHz dengan diketahui ini sama dengan soal yang dikatakan oleh Mas Jojo tadi. Lalu kita melihat contoh simulasinya teman-teman. Nah, di sini kita lihat dari mulai 1 kHz kita naik ya teman-teman sampai sekitar 20-an nanti akan mentok di sekitar 4 volt gitu. Dan itu akan kembali lagi mengulang, naik maksimal, lalu akan turun lagi karena kan memang dibikin simulasinya frekuensinya naik dan turun begitu teman-teman. Lalu nah ini yang RL filter ataupun yang resistor dengan induktor. Sama lagi teman-teman untuk rumusnya. R per 2PL begitu. Dengan contoh soal sama yang dikatakan oleh Mas Jojo dengan mendapat sekitar 3,39 kHz. Lalu kita lihat rumus simulasinya itu kurang lebih juga sama teman-teman. Kita lihat di bagian kanan itu adalah contoh frekuensi output yang dihasilkan, yaitu semakin lama karena frekuensi dari sinyal awal itu semakin tinggi, outputnya juga semakin tinggi. Kalau misal rendah di bawah nilai cut off akan turun juga teman-teman. Ya tidak ideal lah seperti itu teman-teman. Oke, lalu kita lanjut. Nah, untuk kesimpulannya teman-teman, kita belajar apa sih hari ini gitu. Dari low pass sampai high pass itu untuk rumusnya itu sebenarnya sama teman-teman. Tetapi untuk low pass konsepnya itu untuk menghilangkan frekuensi tinggi, lalu untuk high pass menghilangkan frekuensi rendah. Begitu untuk kesimpulannya hari ini teman-teman. Nah, sebelum menutup, saya dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman dan juga selamat pagi.